Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Zulfa Fadila dari kelas 12 IPA 7, nomor absen 29. Di sini saya akan melakukan ujian praktek tekanan osmotik pada pembuatan telur asin. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Mengetahui cara pembuatan telur asin. 2. Mengetahui proses osmosis pada pembuatan telur asin. 3. Mengetahui proses pengawetan pada telur asin. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kaleng bekas, palu, telur bebek, batu bata, garam krosok, dan air. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua yaitu menghaluskan batu bata dengan palu. Yang ketiga, memasukkan batu bata ke kaleng. Yang selanjutnya yaitu menambahkan garam. Lalu menambahkan air dan mencampurnya hingga rata. Dan langkah yang terakhir yaitu memasukkan telur bebek ke dalam batu bata hingga tertutup rata. Biarkan telur bebek di dalam batu bata dalam waktu kurang lebih 1 minggu. 2,000 years later. Setelah 1 minggu, bersihkan telur, lalu rebus hingga telur menjadi matang. Hasil dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Warna kuning telur sebelum dijadikan telur asin berwarna kuning. Sesudah dijadikan telur asin menjadi jingga kecoklatan. Warna putih telur sebelum dijadikan telur asin berwarna putih bersih, tetapi sesudah dijadikan telur asin berwarna putih pucat. Rasa telur sebelum dijadikan telur asin terasa biasa, tetapi sesudah dijadikan telur asin terasa asin. Pembahasan praktikum pembuatan telur asin ini menggunakan 2 butir telur bebek dan adonan untuk proses pengasinan dengan bahan garam batu bata yang telah dihancurkan atau dilembutkan dan air. Untuk penggunaan batu bata merah terlebih dahulu harus dilembutkan agar memudahkan garam dapat masuk ke pori-pori telur. Perbandingan garam dengan batu bata merah adalah 1:1. Telur asin perlu dieram selama kurang lebih 7-14 hari. Proses osmosis adalah suatu proses perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi lebih tinggi atau hipertonik. Hal inilah yang mengakibatkan rasa telur yang semula tawar menjadi asin. Pertambahan berat telur akan dialami pada telur yang direndam dengan garam. Hal ini dikarenakan masuknya suatu molekul ke dalam telur. Molekul tersebut adalah molekul air dan garam yang masuk ke dalam telur. Kesimpulan dari praktikum ini adalah 1. Proses pembuatan telur asin memiliki tujuan agar telur dapat disimpan lebih lama lagi atau lebih awet. 2. Keberhasilan pembuatan telur asin ini ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain konsentrasi zat terlarut, suhu, tekanan, dan bahan-bahan yang bercampur dengan air. 3. Proses masuknya garam ke dalam telur berlangsung secara dehidrasi osmosis. Ion Na didapatkan dari garam, sedangkan ion H+ berasal dari air. Dengan demikian, ion Na masuk ke dalam telur dan kadar air berkurang. Hal ini mengakibatkan telur akan berubah menjadi asin. 4. Tingkat rasa asin pada telur bebek pada praktikum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor waktu, ketebalan pasta atau adonan, serta faktor perbandingan pecahan batu bata dan tanah saat proses pembuatan adonan pengasinan. 5. Jika semakin sedikit kandungan air dalam telur, maka telur asin akan semakin awet.